Sebelum masuk ke pemaparan materi, mari kita simak potongan video wawancara kami. Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jika ada pertanyaan yang tidak ingin jawab ataupun tidak berkenan di hati Bapak, Bapak bisa menolaknya. Dan apakah Bapak bersedia untuk memberikan atau memperkenalkan diri Bapak mulai dari nama, usia, daerah tempat tinggal, dan pekerjaan Bapak? Jika Bapak tidak ingin memberikan identitas asli Bapak bisa menggunakan samaran ataupun inisial saja, Pak. Oke, saya pakai inisial saja ya. Iya, boleh, Pak. IWY. Oke, Bapak IWY. Ya. Jadi usia Bapak berapa kalau boleh tahu? Usia sekarang saya 45 tahun. 45 tahun. Bapak IWY ini berasal dari Nusa Tenggara Barat ya? Ya, saya mix dari Bali, Lombok, tapi saya lahir di Lombok, besar di Bali. Oke, baik Pak. Dari cerita yang saya dengar ini, apakah benar Bapak adalah mantan dari pengguna ataupun penikmat narkoba, Pak? Ya, benar sekali. Ya. Dan apakah Bapak bersedia menceritakan alasan Bapak kenapa sih Bapak menggunakan narkoba dan bagaimana sih awal mula Bapak bisa terjerumus ke dalam dunia narkoba, Pak? Sebenarnya sih dari pergaulan aja. Pergaulan ya? Ya, yang kebanyakan pergaulan. Kalau masalah mencoba salah kita. Jadi awalnya dari pergaulan. Ya, dari pergaulan itu intinya kita terjerumus lah. Karena kebanyakan teman semua pemain narkoba. Oke, jadi awal mula Bapak bisa terjerumus ke dalam dunia narkoba itu karena karena awal mulanya karena pergaulan ya. Jadi dari pergaulan itu lama-kelamaan menjadi seorang addicted. Iya. Dan ya pada waktu itu juga saya broken home. Jadi faktor keluarga juga ya, Pak? Keluarga, ya ditinggal orang tua. Terus ya kurangnya perhatian. Jadi larinya ke sana. Biasanya ya jadi karena tidak ada yang mengontrol. Iya, benar. Ya, dan kita ngerasa bebas. Jadi ya di sanalah awal mulanya. Dari video tersebut, di sini kami akan menjelaskan hasil wawancara kami mengenai kasus seorang mantan penikmat narkoba. Beliau berinisial IWY. Saat ini berusia 45 tahun dan tinggal di Gili Trawangan. Bapak IWY mulai mengonsumsi narkoba semenjak usia 15 tahun dikarenakan pergaulan yang salah dan juga memiliki masalah keluarga yaitu broken home. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu narkoba atau napsa, di sini kami akan menjelaskan secara definisi bahwa narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Sedangkan istilah napsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang berbahaya lainnya. Nah, karena narkoba dan napsa itu adalah sebuah singkatan, lalu bagaimana penjelasan singkatan tersebut? Di sini kami akan memberikan beberapa penjelasan. Bahwa yang pertama, gambar di sebelah kiri, narkotika berasal dari bahasa Inggris, narkotik, yang artinya obat bius. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Gambar di tengah yaitu gambar psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif yang pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Gambar ketiga sebelah kanan yaitu zat adiktif berbahaya. Adalah bahan-bahan alamiah semi-sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Baiklah, sebelum dilanjutkan, kita simak terlebih dahulu potongan video wawancara kami selanjutnya. Biasanya Bapak menggunakan narkoba itu jenis apa, Pak? Dan kira-kira kisaran harga dari jenis-jenis narkoba itu berapa, Pak? Ya, dari yang pernah saya coba, tahu, ganja, sabu-sabu, heroin, ya, kokain, LSD, ya, MDMA,
Dari yang saya lihat ini dari heroin, kokain dan yang lainnya ini seperti Kalau yang lain-lain sih seperti koplo dan lain sebagainya itu ketika saya usia 15 tahun ya, itu saya sudah memakai jenis-jenis koplo, jadi artan, esilgan, double L, nipam. Jadi banyak sekali jenis-jenisnya yang bisa merusak saraf otak kita. Jadi kita dibuat bodoh, dibuat gila kalau tidak bisa menggunakan. Jadi ya di sanalah di saat emosional tinggi kita, ya karena waktu itu kondisi fisik masih kuat. harga yang paling tinggi dari jenis narkobanya berapa? Tergantung sih, tergantung berapa milinya, berapa gram, berapa mili, tergantung jenis-jenisnya. Kalau jenis sabu-sabu yang 1 gramnya bisa sampai 1.700.000. 1 juta. Ya, itu era saya dulu. Oke. Era saya dulu. Kalau ganja mungkin per garisnya sampai 600.000. Per garis maksudnya? Satu garis. Oh, Ya, ganja itu seperti ini ya? daun ya, marijuana kayak gitu. Ya. Kalau aku tahu kisarannya dulu masih era saya itu kita bisa dapat beli 75.000. Tergantung sih teman atau bukan yang jualnya. Kalau yang jualnya kita bisa berutang. Oh, bisa berutang kalau misalnya teman. Ya, kalau teman. Kan kita tahu ya Pak, kalau misalnya narkoba ini itu merupakan barang yang ilegal di Indonesia gitu kan? Ya. Bisa dibilang barang haram lah ya? Kalau haram sih saya Ya maksud saya. nggak setuju ya, karena Iya. tergantung sih. Ya maksud saya seperti orang-orang Ya itu kategorinya melihatnya. kalau menyeluruhnya ya secara dibawa ke agama yang mungkin haram ya. Iya. Jadi apa karena dia ilegal itu pasti ada spot-spot tertentu untuk mendapatkannya, nggak kayak kita beli jajan itu langsung dapat. Oh ya, jadi kita spot-spotnya adalah salah satu teman sendiri yang drug dealernya. Oh, jadi ketika sudah menjadi seorang pecandu itu otomatis lingkaran pertemanannya itu sudah dapat Ya, dengan ya benar sekali. Oke. Ya. Jadi cara Bapak bertransaksi itu biasanya bagaimana? Biasanya via transfer, kalau yang lebih modern via transfer. Kalau yang lebih ke rock and roll kita cari sendiri. Oh ada Langsung rock and roll. ya rock and rollnya, jadi kita face to face sama drug dealernya. Terkadang kita bisa pakai di tempatnya. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam jenis narkoba. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis narkotika lainnya. Yang pertama, tanaman papaver, oponium mentah, oponium masak, candu, cicing, cicingko, oponium obat, morfin, kokain, egonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Yang kedua, ada garam-garam dan turunan-turunan dari morfin atau kokaina. Yang ketiga, campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, terdapat 4 golongan psikotropika sebagai berikut. Psikotropika golongan pertama yaitu psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat. Yang kedua, psikotropika golongan 2 yaitu psikotropika yang berhasil terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, psikotropika golongan 3 yaitu psikotropika dengan efek ketergantungan sedang dari kelompok hipnotik sedatif. Yang keempat, psikotropika golongan 4 yaitu psikotropika yang efek ketergantungannya ringan. Sedangkan untuk zat adiktif berbahaya memiliki contoh sebagai berikut. Yang pertama, ada alkohol yang mengandung etil etanol. Yang kedua, itu inhalant atau sniffing atau bahan pelarut yang merupakan zat organik atau karbon yang mengeluarkan efek yang sama dengan minuman alkohol. Lalu yang ketiga, ada obat anestetik jika aromanya dihisap, misalnya lem atau perekat, aseton, ether dan sebagainya. Lalu ada nikotin. Yang kelima ada kafein. Terus yang keenam juga ada zat designer, yaitu zat atau obat-obatan rancangan sendiri yang efeknya serupa dengan narkotika atau psikotropika. Adapun penggolongan nafsa sendiri dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama ada stimulan, yaitu zat yang mempunyai efek meningkatkan atau memicu kerja susunan saraf pusat. Yang kedua ada depresan, yaitu zat yang mempunyai efek menurunkan atau berefek merelaksasi kerja susunan saraf pusat. Yang ketiga halusinogen, yaitu zat yang mempunyai efek penggunanya dapat berhalusinasi
dan meningkatkan kepekaan saraf-sarafnya. Yang keempat, opioid, yaitu zat yang mempunyai efek menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan penggunanya merasakan sensasi alam bawah sadarnya. Yang kelima, others, yaitu zat yang mempunyai efek 2 atau lebih, misalkan ganja, mempunyai efek stimulan sekaligus depresan sesuai dosis penggunanya. Lalu, mengapa menjadi penikmat narkoba dikatakan penyimpangan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak potongan video wawancara ini. Mencoba, dan awal mula saya pakai adalah Putau. Tahu? Ya. Itu jenis narkoba ya Pak? Narkoba yang paling kadarnya paling rendah dan paling jahat. Oh, kenapa dibilang rendah tapi jahat Pak? Ya, karena Putau itu adalah keraknya bisa dikatakan paling low lah, karena mix sama darah dia. Oh, mix. Ya, mix Oh, itu karena yang dipakai transfusi darah melalui jarum. Ya, pakai jarum Oh. suntik. Berarti itu berupa cairan ya, narkoba berupa Bukan bubuk. bubuk. Ya, baru kita cairkan, dilarutkan, baru kita suntikan ke urat. Oh, gitu. Ya, ke urat besar, bisa di sini, di tangan, bisa di sini, Di bisa nadi? ya. Yang jelas harus tepat kena urat. Oh, kalau Ya, nggak tepat? saluran darah. Kalau nggak tepat jadi abses, nanti tembus. Oh, kamu. Ya, dan tidak mengena karena itu harus bercampur dengan darah kita. Ya. Jadi, tapi Bapak belum pernah mencoba yang disayat itu ya? Ini hampir sudah habis tangan saya. Oh, sudah pernah ya Pak? Oke. Ya, yang disayat itu karena kita sudah terlalu adiktif. Kalau kita tidak dapat, jadi jalan alternatifnya kita menyayat diri, bukan untuk sombong atau apa. Jadi kita ambil darah kita hisap. Jadi di sanalah, karena dia sudah tercampur dengan darah. Oh, iya. Ya. Jadi narkoba itu bisa diambil dari darahnya itu ya? Karena Ya, tapi tidak sekuat ya. Untuk penanggulangan saja, penanggulangan sementara ketika kita tidak dapat barang. Jadi alternatif. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu perilaku menyimpang. Secara umum, perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Ada pula pendapat beberapa ahli mengenai perilaku kecanduan narkoba. Menurut Barker, kecanduan narkoba biasanya dikarakteristikan oleh penggunaan secara berkelanjutan dan ketagihan narkoba tertentu, alkohol, pengobatan, atau zat yang mengandung racun lainnya, dan disertai oleh gejala kognitif, perilaku afektif, dan psikologis. Sedangkan menurut Shannon, kecanduan adalah kronis, penyakit otak kronis yang menyebabkan dorongan untuk mencari obat dan menggunakannya meskipun memiliki konsekuensi berbahaya bagi individu yang kecanduan dan orang di sekitar mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penyimpangan. Jadi, jenis penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Di mana penyimpangan primer adalah penyimpangan yang sesekali dilakukan individu dan toleransi di masyarakat sangat besar. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang sering dilakukan individu dan toleransi masyarakat sangat kecil. Dari definisi yang sudah saya jelaskan tadi, maka kasus yang kami angkat dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sekunder dengan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistematik, yaitu jenis penyimpangan yang dilakukan secara tersistem. Yang kedua, organisasi, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara kelompok dan terorganisasi. Yang ketiga, kenakalan, merupakan salah satu masalah sosial dalam kategori remaja. Yang keempat, situasional, merupakan sifat dari penyimpangan sosial. Saya akan menjelaskan alasannya berdasarkan yang sudah saya sebutkan tadi, sistematik, organisasi, kenakalan, dan situasional. Nah, dikatakan sistematik karena pelaku melakukannya secara rutin dan berulang kali, serta transaksi yang dilakukan sudah diatur secara terencana. Yang kedua, dikatakan organisasi karena pelaku mengkonsumsi narkoba dengan teman sepergaulannya, yaitu secara berkelompok, di mana narkoba dinikmati secara bersama-sama dengan saling berbagi. Ketiga, dikatakan kenakalan karena pelaku mulai terjerumus ke dalam dunia narkoba dimulai saat usianya yang masih remaja, yaitu 15 tahun.
dan hal ini dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Yang keempat, dikatakan situasional adalah karena situasi yang mendukung perilaku menyimpang tersebut, yaitu pergaulan yang salah dan juga adanya masalah keluarga, yaitu broken home. Jika tadi saya sudah menyebutkan jenis-jenis penyimpangan, nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai 4 teori perilaku menyimpang. Yang pertama ada teori diferensial yang digagas oleh Edwin H. Sutherland. Ia mengatakan bahwa penyimpangan sosial dianggap terjadi karena pergaulan yang berbeda. Maka perilaku penyimpang dipahami terjadi karena proses alih budaya atau cultural transmission. Yang kedua, teori labeling yang digagas oleh Edwin M. Lemert. Ia memandang bahwa penyimpangan bisa terjadi karena masyarakat memberikan cap atau label negatif kepada seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer atau disebut juga dengan primary deviation. Yang ketiga, teori anomi yang dirumuskan oleh Robert K. Merton. Ia menyebut bahwa perilaku menyimpang merupakan pencerminan tidak adanya kaitan antara aspirasi yang ditetapkan kebudayaan dan cara yang dibenarkan struktur sosial untuk mencapai tujuan itu. Ia juga berpendapat bahwa struktur sosial dapat menghasilkan tekanan, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut. Dan yang keempat, ada teori fungsi menurut Emil Durkheim. Ia mengatakan bahwa kesadaran moral setiap individu berbeda satu dengan yang lain, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berlainan, seperti faktor keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Maka berdasarkan teori yang sudah saya jelaskan tadi, kasus narkoba yang kami angkat sangat cocok dengan teori differential association yang digagas oleh Edwin H. Sutherland. Alasannya adalah karena pelaku melakukan perbuatan menyimpang tersebut disebabkan oleh pergaulan yang salah, dan ia juga mempelajari perilaku menyimpang tersebut dari teman-teman sepergaulannya. Di mana menurut penjelasan Sutherland, bahwasannya semua perilaku dapat dipelajari. Karena itu, perilaku menyimpang juga merupakan hasil dari proses belajar individu. Nah, proses belajar tersebut bisa terjadi karena intensitas kontak dengan orang yang menyimpang atau hubungan dengan orang yang menyimpang seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan hunian, subculture, dan penjara.